他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 175. Seiring berjalannya waktu, pemikiran cermat Long Haon hanya menjadi lebih bijaksana dan lebih bijaksana. Sebagai kapten, pemikirannya tentang masalah ini secara alami lebih berkembang daripada teman-temannya. Adapun masalah kedua yang harus saya ceritakan kepada semua orang, itu adalah masalah yang cukup penting. Saya ingin mendiskusikannya dengan semua orang dengan benar. Meskipun saya tidak memeriksa secara detail, dalam pertempuran sebelumnya, orang-orang yang mendapat poin kontribusi lebih banyak adalah saya, Chaier, Sima Xian dan Wang Yuanyuan. Tetapi dalam hal kontribusi kepada tim, Han Yu, Lin Xin dan Ying Er sama pentingnya. Namun poin kontribusi tersebut saat ini belum merata sama sekali. Saya pikir kekuatan tim tidak terletak pada kekuatan individu di dalamnya. Yang lebih penting adalah kekuatan kita secara keseluruhan. Dan poin kontribusi akan berhubungan langsung dengan peningkatan kami di masa mendatang. Jika kita, petarung jarak dekat, adalah satu-satunya yang mendapatkan jumlah poin kontribusi yang baik, rekan-rekan kita yang bertanggung jawab atas dukungan hampir tidak mendapatkan apa-apa dibandingkan, dan saya percaya itu tidak adil bagi mereka sama sekali. Jika di masa depan, beberapa dari kita terluka dan membutuhkan penyembuhan tertentu, tetapi tidak dapat mendapatkannya karena kurangnya poin kontribusi, bukankah itu akan menyebabkan kita dalam bahaya? Masalah ini adalah sesuatu yang harus kita hadapi, dan lebih cepat lebih baik. Tolong berikan pendapat pribadi Anda tentang ini, semuanya. Ini adalah masalah yang paling penting yang perlu dibicarakan Long Haon. Poin kontribusi dapat diperoleh terutama melalui dua cara, menyelesaikan misi perburuan iblis di menara misi, atau berburu dan membunuh iblis. Tanpa ragu, yang terakhir adalah cara paling langsung dan sederhana untuk mendapatkannya. Dalam 3 bulan ke depan, poin kontribusi mereka akan diperoleh hanya melalui cara ini. Jika perbedaan peran dalam tim mencegah beberapa dari memperoleh poin kontribusi, bahkan jika rekan mereka yang bertanggung jawab untuk dukungan tidak menyuarakannya, mereka benar-benar tidak akan merasa baik. Kali ini, orang yang berbicara pertama adalah Chaier yang biasanya tenang. Pendapatku sama dengan Haon, keputusannya akan menjadi milikku. Chaier, wakil kapten tim, sebenarnya tidak terlalu menonjol, tapi siapa yang berani mengabaikan pendapatnya? Sebelumnya, terlepas dari apakah itu saat menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua atau iblis terbang beta, dia mencapai pembunuhan dengan satu pukulan. Sama seperti Long Haon adalah landasan utama tim, dia adalah pisau paling tajam tim. Sima Xian terkekeh pelan, "Kapten, aku sebenarnya ingin mengangkat masalah ini suatu hari nanti. Bro Hastrux di belakang ini bertanggung jawab penuh untuk pertahanan, jadi jika kita tidak memikirkan solusi, orang yang tidak bisa menyerang ini tidak akan pernah mendapatkan satupun poin kontribusi. Saya tidak keberatan, memang benar bahwa poin kontribusi adalah hal yang baik, tapi membunuh iblis adalah hal yang paling aku suka." Wang Yuanyuan juga mengangguk setuju dan berkata, "Pria botak itu benar, kami adalah tim, satu kesatuan. Haon, Anda menangani ini. Kami akan memperbaiki aturan, bahwa kami akan bertindak sesuai dengan di masa depan. Jika saya meminta sesuatu, itu akan menjamin bahwa partisi ulang tetap seadil mungkin." Dalam hal ini, Han Yu secara alami tidak akan mengajukan keberatan, baik itu sebagai punggawa Long Haon atau orang utama yang bertanggung jawab untuk mendukung. Faktanya, Lin Xin dan Chen Ying Er tidak berbicara banyak tentang masalah ini, dan tatapan semua orang tertuju pada Long Haon. Long Haon diam-diam mengendurkan napasnya, mengangguk pada dirinya sendiri sebelum berbicara, "Saya sebelumnya telah menaruh pemikiran mendalam dalam masalah ini. Kak Yuanyuan benar, kami adalah satu kesatuan.
Saran saya sederhana, membaginya secara merata dengan semua orang. Ketika seseorang berkontribusi besar untuk seluruh tim entah bagaimana, yang lain dapat memberinya beberapa poin kontribusi lebih sebagai hadiah, dan aturan membaginya secara merata juga akan berlaku untuk anggota yang terluka. Bagi mereka secara merata? Mendengar 3 kata ini, perubahan muncul di tatapan semua orang. Wang Yuanyuan tampak tercengang, si Masian agak penuh rasa hormat. Lin Xin tampak sangat berterima kasih, dan Chen Ying'er dengan tidak sabar berteriak, "Hidup Kapten!" Meskipun dia sebelumnya memanggil beruang ajaib bersenjata metalik, orang ini terlalu bodoh. Dia telah dicabik-cabik sebelum mereka mundur dan tidak membunuh demon berbilah ganda dalam jumlah besar, jadi poin kontribusinya tidak terlalu tinggi. Dan itu hanya karena 10 iblis berbilah ganda pertama memiliki nilai lebih sehingga dia tidak mendapatkannya. Tuan, saya tidak perlu diperhitungkan. Pada saat ini, Han Yu berkata begitu. Long Haon terkejut, kenapa? Han Yu berkata dengan wajah tenang, saya pengikut Anda, dan lebih jauh lagi, saat menghitung poin kontribusi tim, poin saya tidak akan dihitung. Ini akan mempengaruhi kemajuan seluruh tim. Sebagai punggawa Anda, satu-satunya tugas saya adalah melayani Anda. Lebih penting lagi, saya sudah mendapatkan manfaat yang sangat besar dari efek kontrak punggawa. Bagaimana saya bisa menerima poin kontribusi semua orang? Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dan lebih tentang karakter Long Haon seiring berjalannya waktu, Han Yu datang untuk menerima posisinya sendiri. Dan itu tidak mengejutkan, dengan bantuan kontrak punggawa, energi spiritual internalnya telah mencapai tingkat ke-80. Setelah beralih dari 60 sesuatu menjadi 80 akan tampak seperti peningkatan hanya 20%, tetapi dalam praktiknya, dia jelas merasa bahwa kecepatan kultivasinya sendiri telah meningkat 2 kali lipat. Adapun persepsi dan afinitasnya dengan cahaya, mereka hanya luar biasa lebih besar daripada di masa lalu. Setelah mendapatkan begitu banyak manfaat, dia secara alami tidak akan membuat tuntutan yang tidak masuk akal lagi. Itu tidak akan berhasil. Anda adalah pelindung krisan saya. Tidak peduli apa, pengikut ini, Anda berjuang bersama dengan semua orang. Kontribusi Anda kepada semua orang jelas bagi siapapun. Jika kita membagi poin kontribusi secara merata, kita harus membaginya bersama dengan semua orang, kalau tidak aku juga tidak akan menerimanya. Yang berbicara begitu adalah Lin Xin. Dia segera menyatakan dukungannya kepada Han Yu. Sejauh menyangkut seluruh tim, dampak terbesar Lin Xin saat ini berasal dari pil yang bisa dia buat. Dan utilitas Han Yu bahkan lebih besar. Demi tim, ia memilih untuk fokus pada aspek penyembuhan hanya untuk menutupi kekurangan mereka karena tidak memiliki pendeta yang sebenarnya. Pada saat yang sama, ia harus menanggung kesulitan dengan keseimbangan, harus menjaga bagian belakang dan memberikan dukungan. Dia juga memiliki pendamping binatang ajaib yang berguna, mata iblis itu. Dengan kekuatan Han Yu ini, jika itu adalah pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, dia pasti akan mendapatkan posisi jantung tim. Tapi sekarang, apa yang dia lakukan adalah fokus untuk memberikan dukungan yang stabil di dalam pasukan perburuan iblis pertama ini. Dan semua orang telah dengan jelas melihat semua yang dia lakukan. Betul, kalau kita bagi-bagi, kita harus sama-sama berbagi. Kakak sulung Han Yu, kita bisa dianggap sebagai keluarga. Chen Ying'er melambaikan tinjunya yang terkepal. Dia adalah orang yang paling diuntungkan dari kehadiran Han Yu. Saat menyelesaikan gerbang pemanggilan makhluknya, Han Yu terus-menerus menjaganya dari dekat, mendekat karena takut dia bisa menderita bahaya. Dan gadis ini bisa melihatnya dengan sangat jelas. Si Masian terkekeh sekali lagi, baiklah, jika kita membaginya, itu akan menjadi milik semua orang. Paling tidak, poin kontribusi saya sendiri pasti akan diberikan kepada Anda. Dengan kehadiran Anda, saya tidak bisa disalahkan. Seperti yang dikatakan Kapten, mari kita bagi poin kontribusi kita secara merata. Ayo, ambil ranjau dulu. Saat dia berkata begitu, dia segera mengangkat lengan bajunya. Wang Yuanyuan mengangkat bahunya dan berkata, saya tidak keberatan. Hal-hal poin kontribusi tidak begitu penting. Haon, Anda yang membuat keputusan. Long Haon tersenyum ke arah Han Yu, kamu mendengar mereka. Tidak perlu saya katakan lagi,
terima saja, ini pesanan saya. Menentang itu sia-sia. Mendengar kalimat terakhir Long Haon ini, Han Yu, yang awalnya ingin kontes mereka lagi, akhirnya berhenti mencoba untuk menolak. Saat dia mengerutkan bibirnya, dia tidak mengungkapkan rasa terima kasihnya, matanya membawa perasaan yang dalam. Sobat, menggunakan tindakan akan menjadi bukti yang lebih baik daripada ocehan yang tidak meyakinkan. Long Haon mengeluarkan permata pengujiannya, batu mulia yang bersinar kuning dan membentuk segi 6. Menarik lengan bajunya, dia mengekspos ubin poin kontribusi ini. Segera setelah dia menuangkan energi spiritual ke dalamnya, ubin titik kontribusi melingkar bersinar, permata berharganya menyesuaikan diri dengannya, sebelum dengan cepat menampilkan jumlah poin kontribusinya. 47, ini adalah jumlah total poin kontribusi yang dia dapatkan dalam pertempuran sebelumnya, dan hadiah untuk kompetisi telah dihabiskan sejak lama. Long Haon hampir membunuh hanya iblis berbilah ganda, tetapi jumlah ini juga termasuk penampilan Hao Yue. Mereka telah menyingkirkan total hampir 380 iblis berbilah ganda hanya dalam 1 jam. Chair mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya di depan Long Haon, perkirakan milikku juga. Melalui permata pengujian kontribusi, selama pihak lain menyetujui, perangkat dapat langsung digunakan pada orang lain. Energi spiritual memasukinya, ubin di lengan seperti teratai cair bersinar. Saat Long Haon meletakkan permata pengujian kontribusinya di atasnya, sebuah nomor muncul di sisi lain permata itu. 25, ini adalah total poin kontribusi cair, bahwa dia segera ditransfer di ubin poin kontribusi Long Haon. Faktanya, cair hanya membunuh 2 demon secara total, Dark Green Dual-Blooded Demon dan Beta Flying Demon. Setan berbilah ganda hijau tua bernilai 10 poin, dan yang terbang bernilai total 15 poin. Dapat dilihat dengan jelas bahwa iblis peringkat tinggi memiliki nilai poin kontribusi yang lebih banyak. Selanjutnya, semua orang mentransfer poin kontribusi mereka sendiri ke Long Haon. Wang Yuanyuan memiliki 36 poin kontribusi, dan Sima Xian memiliki 31. Faktanya, mereka berdua tidak memiliki binatang ajaib yang membantu mereka, jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah sebenarnya dari iblis yang mereka bunuh. Chen Ying'er memiliki 11 poin, Han Yu membunuh 3 atau 4 dari mereka. Dan tentu saja, Lin Xin tidak mendapatkannya. Long Haon memiliki poin kontribusi paling banyak, tetapi sebagian besar berasal dari Hao Yue. 3 kepalanya yang melepaskan mantra bersama-sama memiliki kekuatan membunuh yang hebat. Jumlah kontribusi terakhir yang dimiliki setiap orang setelah menambahkan semuanya adalah 143. Hasilnya, setiap orang mendapat 20 poin kontribusi. Adapun 3 poin sisa, mereka diserahkan ke Long Haon untuk saat ini, dan akan dibagikan lain kali. Saatnya pelatihan kultivasi, saya ingin menerobos langkah kelima sedini mungkin. Kemudian, saya akan bisa berlatih menggunakan banyak kemampuan baru. Sima Xian berbicara dengan keras di samping, sebelum langsung menuju ke tempat tidurnya sendiri. Duduk bersila, dia segera mulai berkultivasi. Yang lain pergi ke tempat tidur masing-masing. Wang Yuanyuan dan Chen Ying'er telah membangun semacam kabin sementara untuk saat ini, dan meskipun terlihat sederhana dan kasar, itu masih bisa menghalangi pandangan orang lain. Long Haon menarik tangan Chair, membawanya ke rumah baru mereka. Kami akan pergi berkultivasi juga. Chair berkata dengan lembut sebelum duduk bersila di tempat tidur juga dan mulai berkultivasi. Long Haon mulai menatap kosong padanya, dalam hati merasa sedikit kecewa. Dia sangat menyukai perasaan memegang Chair di tangannya. Idiot, untuk saat ini, kultivasi kita adalah yang paling penting. Di masa depan, kami, suara tipis dan lemah Chair ditransmisikan ke telinganya. Karena kata-kata terakhirnya diucapkan dengan suara yang terlalu pelan, bahkan dengan pendengarannya yang sangat baik, Long Haon tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Long Haon duduk di sampingnya, dengan lembut membelai rambutnya, merasakan aroma manis Chair. Kemudian, dia juga duduk bersila, memasuki kondisi kultivasi. Part 176. Poin kontribusi dibagi sama. Aku. Hao Yue mondar-mandir sebelum berbaring tengkurap dan menutup matanya.
6 mata di 3 kepalanya mulai mendistribusikan cahaya ungu tipis, memusatkan sejumlah besar aura energi spiritual. Long Haon samar-samar bisa merasakan bahwa dia memasuki kondisi kultivasi. Binatang ajaib yang memiliki kemampuan untuk melatih energi spiritual mereka secara langsung dengan memasuki kondisi kultivasi sangat jarang terlihat. Mayoritas binatang ajaib umumnya mengandalkan evolusi alami mereka untuk meningkatkan kemampuan mereka. Hanya, karena Long Haon tidak memiliki banyak pengetahuan tentang aspek ini, dia tidak pernah merasa bahwa itu aneh. Segera setelah Long Haon memasuki keadaan ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar dari luar dan pintu diketuk, mengeluarkan suara peng, peng, peng. Apakah Long Haon ada di sana? Ada perintah Kementerian Militer agar dia segera datang untuk melapor. Kata-kata ini terdengar pelan, segera membangunkan semua orang yang baru saja memasuki kondisi kultivasi. Long Haon mengerutkan alisnya, melompat turun dari tempat tidurnya. Mengenakan pakaian militernya, dia menjadi sasaran penampilan orang lain. Membuat gerakan kecil dengan tangannya, dia berjalan ke pintu tempat tinggal mereka. Seorang prajurit yang mengenakan pakaian bela diri berdiri di pintu masuk. Melihat di usia 20-an, dia memiliki ekspresi serius. "Halo, saya Long Haon." Melihat pemuda di depan mata mereka, prajurit yang mengenakan pakaian bela diri itu sedikit terkejut, karena penampilan Long Haon yang elegan bisa memberikan perasaan yang menakjubkan. Melakukan penghormatan kepada Long Haon, dia menyatakan, "Silakan ikuti saya, Kementerian Militer memerintahkan Anda untuk segera datang untuk melapor." Bagus. Meskipun Long Haon tidak mengerti apa yang terjadi, dia memberi hormat kembali kepadanya. "Aku ikut denganmu." Di beberapa titik, Chair sudah tiba di sisi Long Haon. Long Haon mengungkapkan senyum dan, "Bukan apa-apa, istirahat saja. Aku akan segera kembali." Karena itu, dia berbalik sebelum mengikuti prajurit ini. Chair berdiri di sana, mengerutkan alisnya. Hanya ketika dia tidak bisa mendengar langkah Long Haon lagi, dia menutup pintu tempat tinggal mereka. Duduk di tempat tidurnya, Sima Xian bergumam, untuk memanggil orang selarut ini, Kementerian Militer benar-benar tidak tahu malu. Lin Xin tersenyum dan berkata, "Mungkin untuk menghormati penampilanku hari ini?" Di bawah pimpinan prajurit itu, Long Haon menuju gerbang kota sekali lagi. Dalam perjalanan, aroma yang sangat berdarah menyerang indranya. Jelas, selama waktu singkat yang berlalu setelah mereka pergi, pertempuran di kota menjadi semakin intens. Prajurit itu tidak membawanya ke garis depan, tetapi ke lorong setinggi 3 meter di belakang tembok kota, menuju ke lantai 2. Karena tidak pergi ke menara gerbang kota sebelumnya, Long Haon merasa dengan jelas bahwa sejumlah besar esensi magis dari setiap atribut hadir, dan saat ini sedang tumbuh panik. Melangkah ke menara gerbang kota ini, Long Haon segera melihat pemandangan yang menakjubkan. Pertama-tama, dia melihat lebih dari 1.000 penyihir. Sihir tanpa henti dilepaskan di depan, sementara penyihir di belakang mencoba mengejar. 10 kelompok penyihir terus-menerus bersepeda untuk melepaskan sihir, dengan sejumlah besar pendeta dan ksatria penjaga di depan mereka. Menatap pemandangan dari jauh, dia bisa melihat bahwa lingkaran cahaya besar yang terbentuk dari cahaya keemasan telah menyelimuti bagian depan tembok kota eksorsis, tidak ada musuh yang bisa memanjatnya. Tetapi kekuatan iblis utama ada di mana-mana dan dari semua tempat, sampai-sampai kumpulan musuh hitam terbentuk di udara. Suara gemuruh yang keras terdengar tak henti-hentinya, dan peluru-peluru cahaya meledak dengan panik, menimbulkan kerusakan hebat pada sisi pasukan utama pasukan iblis. Ini mengejutkan Long Haon sampai-sampai dia benar-benar terdiam. Tidak peduli apakah itu di sisi manusia atau sisi iblis, semua orang tampak tidak penting di medan perang semacam ini. Prajurit itu memimpin Long Haon, berjalan lurus dan melewati tengah ruangan. Sekilas, Long Haon melihat bahwa Sheng Lingxin berdiri di sana, memerintah yang lain. Sheng Lingxin memiliki wajah serius, matanya berbinar karena kedinginan. Bahkan jika masih ada jarak 10 meter yang memisahkan mereka, Long Haon bisa merasakan niat membunuhnya yang luar biasa. Setidaknya selusin komandan berdiri di sampingnya, masing-masing dari mereka melepaskan aura yang sangat kuat.
Mereka berada pada tingkat yang Long Haon di peringkat pertama dari langkah kelima tidak mungkin bisa dibandingkan. Pelaporan, aku membawa Long Haon bersamaku. Prajurit yang memimpin Long Haon meneriakkan beberapa kata ini dengan suara yang sangat keras. Suara ledakan di dekatnya terlalu keras, jadi jika dia tidak melakukannya, dia bahkan akan kesulitan mendengar suaranya sendiri. Sheng Lingxin menoleh sedikit matanya, menyapu sekilas ke Long Haon sebelum membungkuk ke depan, segera mengirimkan perintah. Pergi ke sisinya, Long Haon berdiri tegak, memberi hormat kepada Sheng Lingxin. Sheng Lingxin tidak meliriknya dan terus memerintah para penjaga. Panggil tim Satria Lintas Udara untuk kembali, beristirahat dan mengatur ulang. Tim pemanggil akan memanggil binatang ajaib terbang untuk menggantikan mereka sebentar lagi. Pelaporan, pemimpin, skuadron Satria Malaikat Cemerlang sudah siap. Melaporkan, Assassins of the Dark Knight sudah siap. Mata Sheng Lingxin berbinar, melihat ke sampingnya sebelum berkata, ganti aku dalam melakukan pertahanan. Setan-setan ini muncul. Mereka tidak akan menyerah kecuali kita menimbulkan kerugian besar pada mereka. Pemimpin, kemana kamu akan pergi? Komandan memandang Sheng Lingxin dengan wajah terkejut. Sheng Lingxin mengangguk, dan berkata, dalam kapasitas saya sebagai panglima, tidak bisakah saya meningkatkan moral para prajurit? Saya percaya itulah yang harus saya lakukan. Lan Yanyu. Sheng Lingxin berkata dengan suara keras. Bawahan ini ada di sana. Lan Yanyu, mengenakan gaun penyihir biru berair, melangkah maju ke arahnya dari posisi terdekat. Melihatnya, Long Haon tidak bisa membantu tetapi merasa terguncang. Orang ini adalah Ibu Chayar, jadi ketika dia memikirkan adegan di mana dia dilihat oleh Lan Yanyu ini berbagi tempat tidur dengan Chayar, Long Haon tidak bisa menahan perasaan canggung. Sedikit membungkuk ke depan, dia memberi hormat padanya. Lan Yanyu tidak menatap Long Haon, hanya menatap Sheng Lingxin dengan prihatin. Sheng Lingxin berkata dengan suara yang dalam, beberapa saat kemudian, saya akan memimpin malaikat cemerlang dan pembunuh malam gelap untuk bergegas dan membunuh musuh di depan. Setelah aku keluar, resimen penyihir tidak lagi harus menghemat kekuatan sihir. Perintahkan mereka untuk melindungi kedua sisi kita sambil menggunakan meriam ajaib untuk melindungi kita. Juga, beritahu kelompok penatua Gao bahwa mereka harus bersiap untuk memberikan dukungan kapan saja. Ya. Lan Yanyu segera mengambil tongkatnya, dan sedikit membungkuk, melakukan penghormatan penyihir. Sheng Lingxin melirik Long Haon, ikut denganku. Suaranya sangat dingin, tetapi sangat berbeda. Kedengarannya seperti embusan angin sedingin es yang bertiup di musim panas. Meskipun cukup dingin, nada ini membangkitkan semangat juangnya, dan secara khusus membangunkan kesadarannya. Hanya dengan satu kalimat, Sheng Lingxin berbalik dan mengambil langkah besar. Tetapi tiba-tiba, tidak ada tentara yang menemaninya. Meskipun Long Haon tidak tahu mengapa Sheng Lingxin tiba-tiba memanggilnya, Sheng Lingxin ini adalah komandan tertinggi dari Exorcist Mountain Pass ini, bagaimana mungkin Long Haon tidak mematuhi perintahnya? Bergegas, dia mengikuti dengan langkah besar. Sebelumnya, Long Haon berjalan ke lantai atas, tiba di atas tembok di perbatasan kota, tapi sekarang, Sheng Lingxin membawanya menuju pusat Exorcist Mountain Pass. Setelah turun dari sana, area besar yang terkonsentrasi dengan pasukan besar muncul. Ini sudah larut malam, malam tanpa bulan, hanya diterangi oleh pancaran cahaya ajaib yang sesekali membawa sedikit kecerahan ke kota. Dengan bantuan cahaya ini, Long Haon samar-samar melihat bahwa di ruang bawah, area yang luas tampak berkilauan dengan kilau logam. Gerakan Sheng Lingxin tampak lambat, tapi Long Haon harus berlari untuk mengejarnya. Dia memperhatikan bahwa setiap langkah yang diambil Sheng Lingxin tampaknya menempuh jarak yang sangat jauh, membuatnya tampak seolah-olah sedang meluncur di atas tanah. Di bawah menara gerbang kota, Long Haon memadatkan energi spiritualnya di dalam matanya, segera mengambil napas dalam-dalam. Di bawah stimulasi energi spiritual, matanya memiliki perasaan misterius. Segala sesuatu di garis pandangnya tampak sangat berbeda, dan pada saat ini, dia akhirnya bisa melihat identitas kilau logam itu secara detail. Itu sebenarnya berasal dari kuda besar dan agung yang mengenakan baju besi hitam tebal. Armor itu sepertinya bisa membungkus tubuh mereka di dalamnya.
Kuda-kuda tinggi ini juga sangat kuat dalam penampilan. Ditinggikan hampir 3 meter, melebihi 5 meter, rumah perang ini memiliki penampilan yang megah. Ini adalah pertama kalinya Long Haon melihat kuda yang begitu mengesankan. Demikian pula, para ksatria yang menunggangi kuda-kuda ini terlihat sangat kuat. Tingginya setidaknya 2 meter, dan mengenakan baju besi berat hitam. Pengawal kaki mereka, yang tampaknya terkait dengan pelindung kuda perang ini, menciptakan perasaan bahwa pria dan kuda itu membentuk satu kesatuan. Yang paling aneh adalah bahwa di belakang ksatria tinggi ini ada 2 sayap besar yang panjangnya kira-kira 3 meter. Mereka tampak seolah-olah terbuat dari logam utuh, dan pada baju besi di punggung ksatria itu berdiri sepasang bilah berat, mengarah ke depan menuju cakrawala. Setiap ksatria memiliki pisau berat yang panjangnya kira-kira 3 meter di tangannya, pegangannya menempati sepertiga dari seluruh ruang. Lebih jauh lagi, lebarnya sepertiga meter, dan 3 pola memanjang ke depan di kedua sisinya. Bilahnya, sehalus air, membawa sutra merah. Pada saat itu, sejumlah besar prajurit sedang berdiri di tangga, di dekat kuda-kuda besar ini. Jelas, banyak staf perlu bekerja sama untuk mengenakan ksatria seperti itu. Karena itu adalah malam yang dalam, Long Haon tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak ksatria yang ada. Tapi samar-samar dia bisa melihat bahwa di masing-masing kuda tinggi ini, orang lain sepertinya duduk di belakang. Hanya saja, mereka tampak kurang mengesankan dan lebih kurus dari para ksatria ini, dan tampak benar-benar tertutup oleh sosok ksatria yang agung. Sheng Lingxin membawa Long Haon untuk berdiri di atas pasukan, mengangkat tangan kanannya. Segera, cahaya terang melesat, menerangi lanskap yang gelap. Segera, para ksatria ini yang awalnya masih agak berisik benar-benar menjadi tenang. Kuda-kuda besar itu berdiri dalam formasi yang rapi, karena garis pandangnya terhalang oleh fakta bahwa dia berdiri di tanah. Long Haon tidak dapat melihat dengan jelas berapa banyak orang secara keseluruhan. Brilliant Angels dan Assassins of the Dark Knight, iblis buas yang muncul menyerang Exorcist Mountain Pass kami. Selama 1000 tahun terakhir, kami tidak pernah kehilangan tanah air kami karena musuh apapun. Jenderal ini akan berdiri di garis depan, memotong jalan berdarah keluar dari medan perang ini dan mengincar pemimpin mereka. Bam, bam, bam. 3 suara logam pecah pada saat yang bersamaan. Tak satu pun dari ksatria berbicara, keseluruhannya menggunakan pedang berat di tangan mereka sendiri untuk mengalahkan pelindung dada mereka sendiri. Part 177. Malaikat Pelopor. Sheng Lingxin membalikan tubuhnya, menatap lurus ke arah Long Haon untuk pertama kalinya. Malaikat cemerlang yang pemberani ini semuanya adalah ksatria bumi dari langkah kelima. Saya tahu Anda juga berada di langkah kelima. Apakah Anda berani menyerang garis depan dengan jenderal ini, untuk memusnahkan musuh? Long Haon menghentakkan kaki kanannya ke tanah, melakukan penghormatan militer yang tulus. Prajurit ini akan mematuhi perintah apapun. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat mengeluarkan Holy Spirit Armor dari cincin Forget-Me-Not-nya, memakainya. Cincin Forget-Me-Not berkilauan dengan cahaya biru, menghasilkan pemandangan yang sangat berbeda di malam yang dalam, saat pola dekoratif berwarna emas pudar bergerak berirama. Ketika Sheng Lingxin melihat pemandangan ini, pupil matanya jelas menyusut, memberikan Long Haon tampilan yang membawa, selain perasaan sedingin es yang asli, perasaan bingung. Dibalut sekali lagi di baju besinya, yang masih memiliki jejak yang tersisa dari pertempuran sebelumnya, Long Haon mendongak dengan penuh perhatian. Dibandingkan sebelumnya, penampilannya tampak jauh lebih tajam, energi spiritual internal di tubuhnya sebagian besar sudah pulih. Berkenaan dengan perintah Sheng Lingxin, Long Haon merasa sangat bingung. Dia memang tidak begitu jelas mengapa jenderal dari Exorcist Mountain Pass ini mencarinya. Sangat tidak rasional jika resimen ksatria cemerlang ini menyerang di depan, di antara para pendatang baru, Duan Yi, yang memiliki mammoth bertanduk emas, jelas yang paling pas. Baik dalam hal serangan atau pertahanan, Golden Hornet Mammoth miliknya adalah yang paling cocok untuk serangan semacam ini. Selanjutnya, ini adalah Exorcist Mountain Pass. Dalam kapasitasnya sebagai kepala militer, seharusnya tidak sulit bagi Sheng Lingxin untuk mencari seorang ksatria yang kuat.
Tetapi baginya untuk memilih ksatria bumi kecil dari langkah kelima. Apa yang dia rencanakan pada akhirnya? Tidak peduli apa yang dia pikirkan jauh di dalam, Long Haon tidak bisa melanggar perintah militer. Apakah kamu takut? Suara acuh tak acuh Sheng Lingxin terdengar di telinga Long Haon. Long Haon menggelengkan kepalanya, melapor ke jenderal, saya tidak takut. Sheng Lingxin menyatakan dengan wajah dingin, karena kamu tidak takut, tunggu apa lagi sebelum memanggil tungganganmu? Apakah Anda dapat bertanggung jawab karena menyebabkan keterlambatan pelanggaran kami? Ya. Dengan kilatan cahaya ungu muncul di dahi Long Haon. Detik berikutnya, cahaya diproyeksikan, dan Hao Yue segera muncul di depannya. Tatapan Sheng Lingxin berhenti di atas tubuh Hao Yue, matanya mengandung jejak keraguan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang ajaib semacam ini. Long Haon melompat, jatuh di punggung Hao Yue sambil mengarahkan pandangannya ke arah Sheng Lingxin. Kaki Sheng Lingxin mengetuk tanah, dan dia muncul seperti hantu di punggung Long Haon. Dalam sepersekian detik, ia jelas tampak agak lebih kecil, memudar dari kesadaran Long Haon ini. Sungguh pembunuh yang kuat. Long Haon merasa terguncang dalam hati. Jadi itulah kekuatan seorang pembunuh dari langkah ketujuh? Dia memiliki keyakinan pada persepsinya sendiri, tetapi ketika menghadapi seorang pembunuh dari langkah ketujuh, dia hanya merasa bahwa persepsinya benar-benar tidak berdaya. Suara Sheng Lingxin dingin dan penuh semangat juang, dengan cepat terdengar di udara, operasi dimulai, penyerangan. Suara gemuruh terdengar di depan, saat pintu menakutkan yang tebal dan lebar terbuka, atmosfer berdarah yang kaya langsung mengenai wajahnya. Di belakang punggung Long Haon, bersama dengan serangkaian suara nyaring, niat membunuh dingin menggigit bergegas keluar, muncul seperti pedang yang sangat besar. Pada saat ini, Long Haon tidak punya pilihan lain selain naik Hao Yue, tampil elegan tidak seperti sebelumnya. Di belakangnya ada 3.000 ksatria cemerlang, membentuk resimen ksatria bumi yang tangguh, yang mengasah diri mereka sendiri melalui pengalaman yang tak terhitung jumlahnya di medan perang, dan memancarkan niat membunuh yang haus darah. Tapi Hao Yue sepertinya tidak sepenuhnya bangun. Dengan tinggi 4 meter, 3 kepala berdiri tegak dan tidak takut, dia tampak dipengaruhi oleh bau darah, riak ungu bergelombang di sekitar tubuhnya. Aura fantastis menyebar dari tubuhnya, membuat Brilliant Angel Knights di punggungnya tiba-tiba tidak berani berangkat. Detik berikutnya, 4 anggota tubuh Hao Yue yang kokoh tiba-tiba menginjak tanah, menembak keluar kota saat ia membawa Long Haon dan Sheng Lingxin. Perasaan panas yang intens dan membakar keluar dari tubuhnya, Long Haon merasa seolah-olah darahnya telah dinyalakan. Sensasi ini tidak hanya dihasilkan oleh fakta bahwa dia melangkah di medan perang yang begitu luas, tetapi juga karena semangat juang yang ditransmisikan oleh Hao Yue kepadanya. Menghadapi bau darah eksternal dan ratusan ribu musuh, sepertinya perubahan muncul di Hao Yue. Di sekitar 3 kepala dan 6 matanya muncul riak cahaya ungu, berisi niat membunuh yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari tubuhnya sendiri, yang menghasilkan efek memicu semangat juang Long Haon. Saat ini tanpa rekan satu timnya, pengisian keluar dari Exorcist Mountain Pass, Long Haon menyadari bahwa pada saat itu, apa yang harus dia lakukan adalah berjuang demi dirinya sendiri, untuk hidup dan kembali adalah satu-satunya tujuannya. Bergegas keluar dari gerbang kota, dia melihat mantel cahaya yang sangat besar berdiri di depan, pertahanan yang tak tertandingi yang menyelimuti seluruh Exorcist Mountain Pass di dalamnya, membuatnya sehingga iblis tidak dapat langsung menyerang kota. Tetapi dari sudut pandang prajurit resimen yang mempertahankan kota yang sebelumnya bertempur di pihak mereka, mantel cahaya ini jelas perlu membayar biaya penting, dan tidak akan mudah dilepaskan kecuali benar-benar penting. Dan sejumlah besar iblis yang menyerang justru dihalangi oleh mantel cahaya ini. Pada sepersekian detik kelompok Long Haon ini bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass, pemandangan yang tak tertandingi bisa dilihat. Setelah berhenti meletus beberapa saat yang lalu, mantra ofensif tiba-tiba meletus di sekitar. Hampir 1.000 pancaran sihir ada di mana-mana, terbang keluar dari menara gerbang kota dan disertai dengan suara tembakan keras dari meriam ajaib. Segera, sejumlah besar iblis meledak dan berubah menjadi makanan ternak di luar mantel cahaya ini. Sejauh mata memandang, hujan darah turun di luar.
Juga pada saat itu, Hao Yue bergegas keluar dari mantel cahaya. Bau kuat menyerang hidungnya, Long Haon bahkan bisa melihat anggota tubuh yang hancur jatuh tiba-tiba. Mengganti perisai Roh Kudus di tangan kirinya, cahaya terang bersinar biru dan emas menggantikannya di tangan kirinya, menandakan bahwa Long Haon memutuskan untuk menggunakan pedang ganda. Dia tidak sepenuhnya tertutup oleh mantel cahaya, tetapi kedua pedangnya digunakan dengan sangat cepat. Dia tidak melihat ke udara, tetapi dengan setiap gerakannya, anggota tubuh yang terbang-terbang kembali ke udara, tidak ada yang jatuh di tubuhnya. Sheng Lingxin saat ini setengah berjongkok di punggung Hao Yue, dan bisa dengan jelas melihat setiap gerakan Long Haon. Jauh di lubuk hatinya, dia diam-diam merasa bingung. Tentu saja, dia bisa melihat bahwa Long Haon tidak menggunakan energi spiritual, tetapi setiap pukulannya sangat akurat. Tidak ada sedikit pun pemborosan energi, juga tidak ada energi yang digunakan secara berlebihan. Ini adalah permainan pedang yang bagus dan teratur, sama seperti seorang ahli yang hebat. Apa yang membuatnya paling penasaran adalah bahwa pemuda ini sebelumnya jelas-jelas bertindak sebagai ksatria penjaga dari pasukannya, landasan tim. Tetapi pada saat itu, permainan pedang ganda yang dia pamerkan cukup baik, seolah-olah dia berubah menjadi Retribution Knight. Bagaimana trik seperti itu bisa dilakukan? Ada satu alasan mengapa Sheng Lingxin memanggil Long Haon, yang baru saja menyelesaikan misinya, itu karena dia adalah suami Lan Yanyu dan ayah Chai'er. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ayah, ketika dia mengetahui bahwa putrinya yang berusia 14 tahun berbagi tempat tidur dengan seorang pemuda seusia, Sheng Lingxin hanya berpikir untuk menampar anak yang aneh ini. Ketika pertempuran di perbatasan kota berakhir, setelah mereka kembali ke tempat tinggal mereka pasti akan berbaring berdampingan sekali lagi. Bagaimana Sheng Lingxin bisa menerima ini? Dengan gugup, dia memerintahkan bawahannya untuk memanggil anak ini keluar. Namun, meskipun dia merasa sangat marah, mereka bagaimanapun juga menghadapi kekuatan utama iblis, jadi dia tidak punya waktu untuk menginterogasi atau memarahi Long Haon ini secara intens. Lebih penting lagi, Long Haon adalah kapten regu, jadi bahkan dengan otoritasnya, Sheng Lingxin tidak berani memperlakukannya dengan enteng. Di luar amarahnya, Sheng Lingxin juga merasa cukup penasaran. Sejak putrinya menjadi keturunan samsara, bersikap dingin terhadap orang lain, bagaimana dia bisa tiba-tiba memperlakukan pemuda lain dengan sangat baik, sampai mengarah pada situasi seperti itu. Karena itu, Sheng Lingxin ingin melihat dengan matanya sendiri sisi luar biasa dari pemuda bernama Long Haon ini, melalui pertempuran dalam perang ini. Jika anak ini ternyata lemah atau pengecut, bertingkah seperti sampah di medan perang, maka Sheng Lingxin tidak akan keberatan meninggalkannya saat ini, di tempat ini berbau darah. Namun, setelah melihat Long Haon ini berubah menjadi Retribution Knight, kemarahan di hati Sheng Lingxin secara bertahap digantikan oleh rasa ingin tahu. Lebih penting lagi, di medan perang yang begitu menakutkan, pemuda yang dibawa ke depan medan perang ini tiba-tiba masih bisa tetap tenang, Sheng Lingxin tidak merasakan sedikit pun rasa takut darinya. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh pemuda biasa manapun. Setelah menjadi kapten dari pasukan perburuan iblis yang baru dibentuk, pemuda yang tidak terlihat jauh lebih tua dari putrinya sendiri ini, sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Pasukan utama ras iblis secara alami sedikit terguncang oleh penampilan kekuatan serangan yang begitu besar. Saat itu, Long Haon, yang bertindak sebagai garda depan resimen Brilliant Angel Knights, tiba. Dalam sekejap mereka bergegas keluar dari Exorcist Mountain Pass. Armor hitam pekat mereka yang sebelumnya segera menyala dengan warna emas yang berkilau dan menyilaukan, dan 3.000 tentara yang membentuk Brilliant Angels Knight Regiment tiba-tiba keluar, tampak seperti emas raksasa. Pedang langsung ditujukan pada pasukan iblis. Satu demi satu kuda besar menyerbu dengan kecepatan ekstrim. Secepat kilat, banjir baja emas maju dengan kecepatan yang menghancurkan. Dibandingkan dengan kuda-kuda besar itu, tubuh Hao Yue jauh lebih kecil. Tingginya tidak mencapai setengah dari mereka, dan dengan demikian, terlepas dari kenyataan bahwa Long Haon mengendarai Hao Yue di bagian depan atas, dia tidak terlalu menonjol. Warna hijau samar melingkari tubuh Long Haon dan Hao Yue. Itu teknik Float Little Green.
Meringankan berat badan mereka, Hao Yue berakselerasi lebih jauh, tampak tidak kalah dengan kuda-kuda yang kuat itu. Setelah bergegas keluar dari mantel cahaya selama hampir 300 meter, mereka akhirnya bertemu musuh. Mereka tampak lebih mengerikan daripada yang mengambil bagian dalam pertempuran sebelumnya di perbatasan kota. Serangan yang datang dari pegunungan eksorsis tidak berhenti sedikit pun. Meriam ajaib yang bergemuruh, serta para penyihir, melakukan upaya habis-habisan untuk menyediakan kelompok Long Haon dengan perisai yang optimal. Pelanggaran para penyihir terutama terkonsentrasi di kedua sisi. Meriam ajaib diarahkan dari jauh, menargetkan musuh di udara. Karena itu, kelompok Long Haon hanya perlu menghadapi musuh di depan mereka. Menghadapi mereka yang pertama adalah selusin iblis berbilah ganda, yang selamat dari pemboman sebelumnya. Tanpa perlu Long Haon untuk bertindak secara langsung, Little Flame melepaskan beberapa api dari mulutnya, menembakkan bola api yang meledak saat bertabrakan dengan demons berbilah ganda. Long Haon mengangkat pedang roh kudusnya tinggi-tinggi, melepaskan Fight Halo, Guardianess Favor dan Imposing Halo, 3 kemampuan dukungan hebat yang dilepaskan secara bersamaan. Jangkauan mereka tidak begitu besar, tapi itu cukup untuk menyelimuti Hao Yue dan Sheng Lingxin, yang berdiri di sisinya, di dalamnya. Biasanya, Long Haon adalah anak yang baik hati dan lembut, tetapi karena ajaran Long Xingyu, memaksanya untuk berlatih di sarang semut. Ketika ia memasuki situasi pertempuran, ia akan benar-benar tampak seperti orang lain. Pada saat ini, pasukan iblis menyapu, langsung menyerbu resimen ksatria malaikat cemerlang ini. Ratusan bola api berwarna hitam keunguan ditembakkan ke arah mereka, meliputi area yang luas. Itu justru peluru ajaib cerah dari tentara mata iblis. Karena para prajurit mata iblis itu tidak semuanya memiliki kekuatan yang sama, peluru ajaib cerah memiliki ukuran yang berbeda. Di antara mereka, setidaknya 3 terbang ke arah Long Haon ini. Tanpa perlu Long Haon melakukan apapun, mata Little Light menyala, mantranya baru saja selesai. Kilatan cahaya keemasan mengambil bentuk perisai elemen cahaya, menghalangi di depannya. Dengan ledakan dahsyat, sinar berwarna hitam keunguan tersebar ke segala arah, dihentikan oleh Light Elemental Shield. Dengan naluri alaminya, Hao Yue tidak melambat sedikit pun, malah bergegas maju. Bola api tanpa henti ditembakkan secara berurutan dari mulut Little Flame, sementara Little Light bertanggung jawab atas pertahanan dan Little Green bertanggung jawab untuk mengendalikan kecepatan dan mengoordinasikan tubuh mereka. Membagi pekerjaan, ketiga kepala tidak meluncurkan serangan habis-habisan, menahan diri untuk mengutamakan keselamatan. Di depan pasukan iblis yang begitu besar, Long Haon harus menjamin bahwa Hao Yue memiliki kekuatan fisik yang cukup untuk membawa mereka ketika tiba saatnya untuk kembali. Bang! Di depan mereka, suara ledakan keras bisa terdengar, dan segera, siluet besar maju ke arah Long Haon. Setan berbilah ganda? Melihat itu, Long Haon tidak bisa membantu tetapi merasa tegang. Itu benar, itu adalah iblis berbilah ganda, tapi bukan iblis berbilah ganda biasa dan bahkan bukan iblis berbilah ganda hijau tua. Dalam sepersekian detik itu muncul, kekuatan iblis di sekitarnya tampak menyebar secara sukarela, memberi jalan untuk itu. Tinggi iblis berbilah ganda ini melebihi 5 meter, dan tingginya lebih dari 3,5 meter di udara. Dibandingkan dengan itu, Dark Green Dual-Blooded Demon hanya muncul seperti anak kecil. Di karapas dan dahinya ada 3 simbol berkilauan, seluruh tubuhnya memancarkan kilau logam emas gelap. Samar-samar dia bisa melihat ada kilatan aneh emas gelap di bawah tubuhnya yang besar. Seorang penguasa, ini adalah penguasa di antara iblis berbilah ganda. Dalam Demonkin, komunitas manapun akan memiliki satu yang bertindak sebagai penguasa. Dan penguasa ini adalah salah satu kepala komunitas yang paling kuat. Meskipun iblis berbilah ganda mirip dengan umpan meriam, sebagai ras prajurit yang paling banyak jumlahnya, penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini jelas merupakan musuh yang jauh lebih menakutkan. Dari fakta bahwa iblis berbilah ganda hijau tua berada di langkah kelima, di langkah mana penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini? Paling tidak, bukankah itu setara dengan pembangkit tenaga manusia di langkah ke-6? Kamu tidak bisa berhenti, buru-buru maju. Di belakangnya, Sheng Lingxin memerintahkan. Betul sekali.
Aku tidak bisa berhenti, ribuan Brilliant Angels Knight menyerang di belakangku. Jika kita berhenti, aku takut sekutu di belakang kita akan bertabrakan dengan kita. Tiba-tiba mengambil napas dalam-dalam, sosok Long Haon melintas, berdiri di punggung Hao Yue. Hao Yue tiba-tiba membungkuk ke depan, meluncurkan tubuhnya seperti ketapel, membidik langsung ke penguasa iblis berbilah ganda berurat emas ini. Cahaya keemasan intens mekar di sekelilingnya, Long Haon berputar keras di udara. Di tangan kirinya, Blue Rain, Hibiscus of Light dengan berani memotong ke depan, menyerang kaki depan penguasa iblis berbilah ganda. Dengan suara kepulan ringan bergema, Long Haon berputar lebih cepat. Dapat dilihat dengan jelas bahwa area kabut emas yang luas mengelilingi tubuhnya, saat ia muncul seperti penggiling daging, dengan tegas menyerang iblis berbilah ganda berurat emas. Mengutuk pedang bergulir. Di punggungnya, Sheng Lingxin berteriak kaget. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.